Halo, kalian semua apa kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki, dan diberikan umur yang panjang. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Chef. Film ini sendiri dibintangi aktor keren Jason Statham, seorang mantan pasukan khusus yang banting setir menjadi petarung jalanan. Baiklah, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Mei. Dia adalah seorang murid yang menguasai semua jenis ilmu matematika, di mana dia bisa menghafal semua rumus, bahkan yang paling sulit sekalipun. Dia juga bisa mengingat semua angka yang dia lihat tanpa terlewat sedikit pun. Suatu hari, Mei sedang berjalan pulang bersama teman-temannya. Tiba-tiba segerombolan orang menculiknya, dan membawa Mei kepada ketua mafia Cina bernama Han. Han menyadari dengan kemampuan spesial yang dimiliki Mei, sehingga Han berniat memanfaatkan Mei untuk kepentingan pribadinya. Awalnya Mei menolak untuk bekerja sama, namun setelah diancam ibunya akan dibunuh, Mei pun terpaksa menyetujuinya. Di tempat lain, seorang mantan polisi bernama Luke sedang melakukan pertarungan tinju bebas. Sebenarnya pertarungan itu sudah diatur oleh mafia Rusia agar Luke mengalah. Namun Luke tak sengaja memukul lawannya itu hingga koma. Hal itu membuat marah ketua mafia Rusia bernama Emil, karena telah kehilangan uang ribuan dolar akibat kemenangan Luke. Menyadari keselamatan keluarganya terancam, Luke pun segera pulang. Namun sayangnya Luke terlambat, karena istrinya yang sedang mengandung, dibunuh oleh anak Emil yang bernama Vasily. Hal itu membuat Luke terpukul berat hingga tak sanggup melawan. Di sana Vasily mengatakan kalau dia akan membunuh siapapun yang mengobrol atau melakukan kontak dengan Luke. Setelah kejadian itu, Luke pulang ke kampung halamannya di New York dan menjadi gelandangan. Di sisi lain, ternyata Mei sudah bekerja bersama anak buah Han di New York. Mei bertugas menghitung keuntungan para pemilik toko, sehingga mereka harus memberikan upeti sesuai pendapatan mereka. Dan jika mereka terbukti berbohong, maka mereka akan dihajar dan disiksa. Sementara itu, Luke tinggal di penampungan para tunawisma yang sangat tidak terorganisir. Di sana Luke melihat pria tunawisma lain tidak menggunakan alas kaki dan kakinya terluka parah. Karena kasihan, Luke memberikan sepatunya untuk pria tersebut. Namun keesokan harinya, pria itu ditemukan meninggal dan sepatu di kakinya menghilang. Di sisi lain, seorang wanita yang mengaku bekerja kepada Han, mengabarkan kepada Mei kalau ibunya telah meninggal. Ternyata ibu Mei sudah lama dirawat karena sakit parah. Keesokan harinya, Han akhirnya datang ke New York untuk pertama kalinya, semenjak ia mengirim Mei ke New York untuk bekerja. Sesampainya di sana, Han memberikan selembar kertas yang penuh dengan angka kepada Mei untuk dihafal. Tak butuh waktu lama bagi Mei untuk menghafalnya. Setelah Mei menghafal semuanya, kertas itu lantas dibakar. Kemudian Han menyuruh Chang untuk membawa Mei ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka diserang oleh anak buah Kang Emil. Mereka mengincar Mei karena angka-angka yang Mei hafal. Akhirnya, Mei berhasil dibawa kabur oleh anak buah Kang Emil. Di tempat lain, Luke bertemu dengan mantan rekannya di kepolisian dulu. Kemudian Luke dibawa ke gedung tua, untuk dihajar dan disiksa. Ternyata, mereka adalah para polisi korup yang pernah Luke tolak bekerja sama. Setelah puas menyiksa Luke, mereka memberikan senjata kepada Luke untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Luke menolak, dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Kang Emil bertanya kepada Mei tentang angka-angka itu. Ternyata, wanita yang memberitahu kematian ibunya kepada Mei juga ada di sana. Wanita itu meminta untuk memberitahukan kodenya kepada Emil.
Namun Mei justru mengatakan, kalau wanita itu pasti akan mati karena tidak tahu cara berbisnis. Dan benar saja, Kang Emil langsung menembak wanita itu karena dirasa sudah tidak berguna lagi. Di saat yang sama, para polisi korup dan mantan rekan Luke yang bernama Kapten Wolf, datang ke markas mafia Rusia untuk menangkap mereka. Namun bukan karena menjalankan tugas, melainkan karena disuruhan yang telah membayarnya. Mengetahui itu, Kang Emil langsung menghubungi Wolf dan menawarkan 2 kali lipat dari yang ditawarkan Han kepadanya. Wolf yang memang mata duitan setuju dan langsung mundur. Sementara Mei memanfaatkan kelengahan mereka untuk melarikan diri. Emil yang mengetahui Mei kabur, segera menyuruh anak buahnya untuk mengejar Mei. Mei sendiri telah sampai di stasiun kereta bawah tanah, di mana Luke akan mengakhiri hidupnya di sana. Namun Luke membatalkan niatnya itu, saat melihat seorang gadis kecil sedang dikejar oleh beberapa orang yang dulu membunuh keluarganya. Luke pun mengejar mereka hingga masuk ke dalam sebuah kereta. Luke berhasil menghabisi mereka semua, namun Mei yang ketakutan, memilih pergi dari sana. Apesnya Mei bertemu dengan anak buah Kapten Wolf. Untungnya Luke datang tepat waktu, dan dengan mudah melumpuhkan mereka. Tak lama kemudian anak buah Kang Emil datang ke sana. Luke kemudian mengajak Mei masuk ke mobil, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Luke bisa menghabisi mereka, mengambil dompetnya dan mengajak Mei untuk bersembunyi di sebuah hotel. Di tempat lain, Kapten Wolf akhirnya mengetahui kalau Mei sedang bersama Luke. Wolf tidak menyangka kalau Luke mampu melakukan semua itu. Sementara di hotel, Mei akhirnya mempercayai Luke dan memberitahu angka-angka yang dia hafal. Mendengar itu, Luke meyakini kalau itu adalah sebuah kode untuk membuka berangkas. Di saat yang sama, anak buah Han akhirnya mengetahui keberadaan Mei dan Luke. Luke berhasil melarikan diri, namun Mei tertangkap kembali oleh anak buah Han. Kemudian Luke berencana menyelamatkan Mei dengan menelpon Vasily dan mengajaknya bertemu. Dia mengaku mengetahui kode-kode itu sehingga Vasily pun menyetujuinya. Sementara itu Kapten Wolf menemui Pak Wali Kota. Dari pembicaraan mereka, terungkap fakta bahwa Luke adalah mantan pasukan khusus terbaik. Sehingga wali kota meminta Wolf untuk berhati-hati. Di sisi lain ternyata Mei dibawa menghadap Pak Han. Saat ditanya, Mei mengatakan tidak membocorkan kode itu kepada siapapun. Luke sendiri sekarang sudah sampai di bar milik Vasily. Kemudian inilah yang terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Vasily, Luke menghubungi Emil dan memintanya menunjukkan letak berangkas yang diketahui berisi uang senilai $30 juta. Setelah itu, Luke memanggil para polisi korup termasuk Kapten Wolf. Di sana Luke memberikan penawaran kepada mereka untuk membagi rata uang senilai $30 juta itu. Mereka semua setuju dan akan membantu Luke untuk mengambil berangkasnya yang ternyata berada di markas mafia Cina. Sesampainya di sana, mereka langsung menghabisi semua anak buah Han.
Kemudian mereka turun ke bawah untuk menuju ke ruang penyimpanan berangkas. Sebelum membuka berangkasnya, Luke meminta mereka semua meletakkan senjatanya. Dan ketika nomor terakhir akan dimasukkan, Luke menembak mati ketiga polisi itu dan melukai Wolf sebagai jaminan Luke bisa keluar dari sana. Saat akan pergi, Luke memasukkan Kapten Wolf ke bagasi mobil bersama Vasily. Setelah itu Luke menghubungi Pak Wali Kota dan mengatakan kalau dia telah berhasil mencuri uangnya. Kemudian Luke dihubungkan dengan Alex, rekan polisinya yang dulu telah berkhianat. Ternyata berangkas kedua berada di tempat Wali Kota, dan isinya adalah flash disk daftar kejahatan Wali Kota bersama Alex. Luke meminta Alex membawa May jika dia menginginkan uangnya. Saat itu juga, Alex pergi ke markas Han dan menghabisi anak buahnya kemudian membawa May pergi. Sementara Luke pergi ke tempat Wali Kota. Luke memaksa Pak Wali Kota agar segera menyerahkan flash disk tersebut. Pada esok harinya, Luke membawa uang itu untuk menemui Alex, sedangkan Alex membawa May. Di sana mereka sepakat untuk duel dengan tangan kosong. Namun tak diduga, May mengambil pistol dan menembak Alex, diikuti oleh Luke yang juga melakukan hal yang sama. Di akhir film, terlihat Luke membebaskan Kapten Wolf dan memberinya uang 50.000 untuk naik angkot. Vasily juga dibebaskan karena Luke tidak mau berurusan dengan mafia Rusia lagi. Sedangkan sisa uangnya, Luke kembalikan kepada Han sebagai pemiliknya. Luke berniat merawat May seperti anaknya sendiri. Dan film pun tamat.